Anak suka belajar bukan karena dipaksa, tapi karena dibuat penasaran. Ini cara 3 menit bikin anak keranjingan belajar, simak ini. Halo, apa kabar? Hari ini kita akan bedah tuntas cara mengubah drama belajar anak di rumah menjadi sebuah terobosan. Semua ini terinspirasi dari karya Reza Rifanto. Yuk, langsung kita mulai. Pasti familiar banget ya sama situasi ini, momen di mana Anda minta anak untuk belajar dan suasana langsung berubah jadi tegang. Percayalah, ini tantangan yang sangat umum dan bikin banyak banget orang tua frustrasi. Nah, kutipan ini beneran terjadi di sesi les pertama si penulis loh. Gambaran yang pas banget kan soal kebuntuan antara orang dewasa yang udah gemas dan anak yang sepertinya nggak ada niat sama sekali. Aduh, argumen yang rasanya nggak ada habisnya. Kita semua pernah kan di posisi itu. Memohon, merayu, bahkan mungkin sedikit mengancam, tapi ujung-ujungnya si anak malah makin menarik diri. Anda nggak sendirian kok. Dan penting banget buat kita untuk ngerti apa yang sebenarnya terjadi di sini. Biasanya nih, kalau udah buntu, reaksi alami kita ya ini, kasih label. Rasanya ini jadi penjelasan yang paling gampang. Tapi ada satu pertanyaan penting yang perlu kita ajukan ke diri sendiri. Oke, coba kita pikirin lebih dalam. Gimana kalau seandainya label males atau keras kepala itu sebenarnya bukan akar masalahnya, tapi malah jadi bensin yang bikin apinya makin besar? Nah, ini bisa jadi titik balik pemahaman kita. Disinilah kita ketemu sama yang namanya siklus kegagalan. Label yang kita berikan itu, tanpa sadar bisa menjebak anak dalam sebuah pola yang susah banget diputusin. Di mana keyakinan negatif tentang diri mereka sendiri itu terus-terusan terbukti. Gini loh cara kerjanya. Semua berawal dari si anak yang percaya, aku emang payah di pelajaran ini. Terus, apa yang terjadi? Dia jadi menghindar, jadi males belajar. Hasilnya, tentu aja nilainya jelek. Nah, nilai jelek itu akhirnya jadi kayak bukti buat dia. Tuh kan bener, emang aku nggak bisa. Dan yang paling bahaya, siklus ini nggak berhenti. Setiap putaran itu bikin keyakinan negatifnya makin dalam dan jarak antara potensi dia yang sebenarnya sama kenyataannya jadi makin jauh. Makanya, memutus siklus ini jadi penting banget. Nah, ini dia intinya. Terobosan paling besar itu ternyata bukan soal mengubah anaknya, tapi mengubah pola pikir kita sebagai orang dewasa. Kuncinya ada di Anda. Andalah yang bisa membuka potensi mereka. Pikiran, perasaan, tindakan ini sederhana tapi kuat banget. Coba bayangin, kalau di kepala Anda udah mikir, anakku ini susah banget deh. Perasaannya jadi apa? Jadi frustrasi kan? Nah, perasaan itu, sadar atau enggak, akan keluar lewat tindakan kita. Mungkin ada suara kita jadi nggak sabaran, atau bahasa tubuh kita nunjukin kekecewaan. Dan ini ada dasar psikologisnya loh, namanya efek Pygmalion. Sederhananya gini, harapan kita terhadap seseorang itu bisa benar-benar membentuk performa mereka. Kalau kita berharap tinggi, biasanya performanya ikut tinggi. Begitu juga sebaliknya. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Cara kita memperlakukan anak yang didasari oleh keyakinan kita, itu bisa jadi ramalan yang akhirnya mereka wujudkan sendiri. Oke, jadi gimana cara kita menerapkan pola pikir baru ini dalam praktek? Langkah pertamanya simple, geser fokus kita. Stop mencari-cari apa yang salah, dan sekarang kita mulai cari apa yang benar. Analogi yin yang ini bagus banget. Bayangin siap anak itu seperti simbol ini. Mungkin area hitam atau kelemahannya kelihatan besar banget. Tapi coba perhatikan, di dalamnya selalu ada titik putih potensi. Tugas kita adalah menemukan dan merawat titik putih itu sekecil apapun. Nah, untuk nemuin titik potensi itu, kita harus jadi kayak detektif yang penasaran. Daripada maksa mereka belajar dengan cara kita, coba deh kita bertanya, sebenarnya gimana sih cara kerja otak anak ini? Dunia ini kelihatan seperti apa dari sudut pandang dia? Bisa jadi loh, yang kita anggap nggak fokus itu ternyata cuma karena gaya mengajarnya nggak cocok. Anak kinestetik disuruh duduk diam berjam-jam, ya pasti nggak betah. Anak visual cuma dijelasin pakai omongan, ya pasti bengong. Memahami ini aja udah bisa mengubah permainan. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Gimana cara mulainya? Tenang, perubahan itu nggak harus terasa besar dan menakutkan. Yuk kita mulai dari sesuatu yang super kecil dan bisa langsung dipraktekkan. 3 menit, itu aja. Ini bukan soal merombak total rutinitas belajar mereka, ini soal menyalakan percikan api dengan sebuah tindakan kecil yang terasa sangat-sangat mungkin untuk dilakukan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan dalam 3 menit? Pertama, pilih satu tugas super kecil.
satu soal matematika, atau baca satu paragraf. Kedua, bikin jadi seru. Bisa pakai spidol warna-warni atau dijadiin kayak game. Dan yang paling krusial, ketiga, rayakan usahanya, bukan hasilnya. Wah, keren banget kamu udah mau mencoba. Itu jauh lebih kuat daripada fokus ke benar atau salah. Ingat ya, poin utamanya adalah ini. Kita geser tujuannya. Bukan lagi mengejar kesempurnaan akademis, tapi membangun kembali pertumbuhan emosional dan kepercayaan diri mereka. Setiap keberhasilan kecil itu ibarat bahan bakar buat api kepercayaan diri mereka yang pelan-pelan akan makin besar. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba pikirkan satu pertarungan belajar di rumah. Apa satu langkah super kecil selama 3 menit yang bisa Anda ambil malam ini untuk mengubah dinamikanya, untuk mulai membangun kepercayaan diri, bukan malah menambah frustrasi. Potensi perubahan itu ada di tangan Anda. Jika info ini bermanfaat, jangan lupa share dan follow akun ini ya.